Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Akbar, jurusan Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana IAIN Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan dengan global tentang salah satu tugas mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran PAITIK yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Usman Nur MAG. Adapun judul materi yang akan saya bawakan ialah karakteristik pendekatan saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui bagaimana karakteristik pendekatan saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, kita uraikan dulu bagaimana dunia pembelajaran itu. Dalam dunia pembelajaran pada hakikatnya sangat menekankan agar dalam implementasinya mampu membangun sebuah interaksi yang padu, yakni seorang pendidik dan peserta didik, yang dimana sebuah interaksi dikatakan berhasil apabila seorang pendidik mampu membuat peserta didiknya lebih mudah untuk terdorong atas kemauan dirinya sendiri untuk mengetahui dan mempelajari apa yang telah tertuang di dalam kurikulum sebagai kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan tujuan pendidikan itu bisa ditemui atau kita temui pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang menerangkan bahwa jika pendidikan diarahkan agar mampu menciptakan atmosfer pembelajaran yang efektif bagi seluruh elemen di dalamnya, termasuk peserta didik secara aktif, ia dapat menumbuh kembangkan seluruh potensi pada diri peserta didik seperti potensi spiritual, pengendalian diri, akhlakul karimah, dan skill yang dimiliki agar dapat berguna bagi bangsa dan negara. Saya melanjutkan, dalam sistem pembelajaran, kurikulum sifatnya itu harus dinamis serta wajib untuk senantiasa melakukan transformasi serta pengembangan agar bisa menjajaki kelanjutan serta tantangan era globalisasi. Maka dalam hal ini pemerintah menggulirkan sebuah kurikulum terbaru, yakni kurikulum 2013, yang dimana dalam kurikulum 2013 kegiatan pembelajaran mesti diarahkan untuk memberdayakan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik agar mereka mampu mempunyai kompetensi yang diharapkan cocok dengan tujuan pembelajaran nasional. Di antaranya adalah membentuk generasi muda yang mempunyai visi serta pandangan yang produktif, inovatif, serta afektif melalui kegiatan pembentukan nilai-nilai karakter serta kepemimpinan yang diharapkan nantinya mampu menjawab segala persoalan-persoalan pendidikan yang ada di Indonesia. Saat ini di Indonesia, seluruh jenjang pendidikan sudah memakai K13 sebagai landasan untuk melakukan proses pembelajaran. Di dalam kurikulum tersebut terdapat suatu pendekatan yang dimana diharapkan mampu membangkitkan minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Pendekatan tersebut disebut dengan pendekatan saintifik, yang dimana pendekatan tersebut lebih mengarah kepada teori ilmiah yang menjadi sebuah objek kajian. Baik, saya lanjutkan materi yang berikutnya. Lanjutan materinya itu menurut Dier yang dikutip oleh Ridwan Indah, yang dimana Ridwan Indah mengutip sebuah jurnal dari Sulastri dengan judul yaitu implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 Bandung, yang dimana penelitian tersebut mengungkapkan bahwa
Keahlian inovatif dalam pendekatan saintifik mencakup yakni pemantauan, menanya, menyelenggarakan eksperimen, asosiasi, serta menciptakan jaringan. Oleh karena itu, pendekatan saintifik dapat dipergunakan untuk mengembangkan pembelajaran karena memiliki komponen seperti bertanya, mengamati, mengumpulkan informasi berdasarkan objek penglihatan, melakukan penalaran, serta melakukan sebuah percobaan demi menjawab suatu objek kajian yang sedang dilakukan. Apabila pendekatan saintifik ingin digunakan dalam proses pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran PAI, maka seorang pendidik perlu memperhatikan terlebih dahulu karakteristik apa saja yang terdapat dalam pendekatan tersebut, agar nantinya ketika seorang pendidik menggunakan karakteristik pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI, tidak salah dalam menafsirkan pendekatan saintifik melalui ranah pembelajaran. Adapun karakteristik pendekatan saintifik sebagai berikut. Adapun karakteristik pendekatan saintifik yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran PAI, setidaknya dalam buku pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI disebutkan ada 7 karakteristik pendekatan saintifik itu sendiri. Yang pertama, objek kajian mengacu pada kenyataan yang mampu dijabarkan menggunakan akal dan menalar, bukan sebatas asumsi yang tidak pasti, imajinasi, sejarah dan cerita yang dapat dijadikan landasan. Kemudian yang kedua, penjelasan pendidik atau guru, keaktifan siswa serta interaksi yang bernilai edukatif antara pendidik dan peserta didik, dalam hal ini siswa, agar terhindar dari khayalan yang sifatnya individualistik. Kemudian yang ketiga, mendorong serta menginspirasi peserta didik untuk berasumsi dengan cara kritis, analisis, serta pas dalam mengenali, menguasai, membongkar masalah, serta menerapkan pembelajaran. Baik, yang keempat terkait dengan karakteristik pendekatan saintifik itu sendiri. Yang keempat atau poin yang keempat adalah mendorong peserta didik agar mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu mendorong dan menginspirasi peserta didik dalam memahami, menerapkan, serta mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Sedangkan poin ke-6 dan ke-7 yakni untuk poin ke-6 itu adalah mengacu pada konsep, teori dan kenyataan empiris yang dapat dipertanggungjawabkan, dan poin ke-7 adalah tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas tetapi menarik sistem penyajian. Baik, demikianlah presentasi dari saya terkait dengan karakteristik pendekatan saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran PAIT. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maşallah maşallah sana her gün